Observatorium Vatikan Roma. Ketika Badan Penelitian Astronomi Vatikan sedang memantau keadaan langit pada malam hari, secara tersengaja mereka melihat sebuah 3 komet terjatuh. Sebuah fenomena langit langka yang jarang terjadi. Atas penemuan tersebut, pihak Vatikan langsung memanggil semua para petingginya. Karena ternyata fenomena 3 komet terjatuh itu adalah sebuah nubuat yang suatu saat nanti pasti akan terjadi. Dalam Alkitab dikatakan bahwa tanda-tanda hari kiamat itu tidak lama lagi akan terjadi adalah ketika manusia sudah banyak membuat kerusakan di muka bumi. Lalu banyak bencana alam yang memakan korban jiwa. Dan terakhir adanya 3 bintang yang jatuh ke bumi. Dan kalau diurutkan semua rentetan ini mengarah kepada tanda kalau anak iblis akan terlahir ke dunia. Lalu cerita beralih kepada Robert Thorne, seorang duta besar Amerika yang ditugaskan di kota Roma. Pada malam itu dikabarkan bahwa Kathy, istrinya, sedang melahirkan di rumah sakit Katolik. Sesampainya di rumah sakit, Robert langsung disambut oleh Pastor Spileto. Dengan wajah yang cemas, Spileto memberitahukan kabar buruk bahwa anak yang dikandung Kathy telah meninggal dunia. Mendengar kabar tersebut tentu saja itu menjadi pukulan terberat bagi Robert ataupun Kathy. Pasalnya itu adalah anak pertama yang selama ini mereka idam-idamkan. Tapi Spileto mengatakan kalau berita ini belum ia sampaikan kepada Kathy karena dia khawatir takut melihat kondisi Kathy yang belum stabil malah akan memperburuk keadaannya. Untuk mengobati kekecewaan mereka, Pastor Spileto memberikan solusi bagaimana kalau Robert dan Kathy mengadopsi anak bayi yang lain. Dan kebetulan anak bayi itu sudah tidak punya orang tua lagi ataupun keluarga, karena ibu dan ayahnya telah meninggal dunia. Anak bayi itu lahir di jam yang sama seperti anak bayi mereka. Pastor Spileto juga menyampaikan untuk Robert tidak usah khawatir soal latar belakang dari keluarga bayi itu. Pastor sangat mengenal baik ibunya dan dia yakin kalau anak tersebut akan tepat bila dirawat oleh keluarga Robert. Robert sempat ingin melihat anak bayinya yang telah meninggal itu. Namun Pastor Spileto mengatakan untuk apa Robert melihat anaknya yang telah meninggal. Justru itu malah akan menambah kesedihan Robert dan tidak ada faedahnya sama sekali. Lebih baik sekarang Robert dan Kathy fokus untuk merawat bayi adopsi itu. Spileto berkata kalau ini adalah sebuah takdir dari Tuhan dan anak bayi ini adalah kiriman dari Tuhan. Tuhan percaya kepada Robert bahwa dia mampu merawatnya dengan baik. Dengan tutur kata yang lembut disertai kata-kata puitis berbalut agama membuat Robert pun percaya dan yakin atas saran dari Pastor Spileto. Robert lalu membawa anak itu kepada Kathy yang masih berbaring lemas di kasur. Betapa bahagianya Kathy ketika dia melihat anak tersebut. Walaupun di sini Kathy tidak tahu kalau itu adalah anak dari hasil adopsi. Dari waktu ke waktu Kathy dan Robert dengan segenap hati dan penuh cinta merawat anak itu hingga tumbuh besar. Hingga sampai pada saat itu Robert belum memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi. Melihat Kathy yang sangat bahagia, Robert tidak tega jika harus merusak kebahagiaannya. Suatu ketika Robert dipindah tugaskan. Yang tadinya dia menjadi duta besar di Roma, sekarang dia ditugaskan menjadi duta besar di London. Anak itu kini sudah menginjak usia 5 tahun dan mereka memberi nama Demian. Di usianya yang kelima, Robert dan Kathy membuat pesta ulang tahun Demian yang dihadiri oleh para tamu undangan. Acara itu diadakan cukup meriah. Tak lupa para wartawan juga ikut meliput acara tersebut. Sebagai keluarga pejabat tentunya Kathy sendiri mempunyai seorang babysitter untuk mengasuh Demian ketika Kathy harus menyambut para tamu undangan. Di tengah acara berlangsung, keanehan mulai terjadi. Ketika babysitter melihat ada seekor anjing. Entah kenapa, tatapan anjing itu terus saja melihat kepada dirinya. Tatapan itu seperti membuat dia terhipnotis. Lalu tak lama kemudian terdengar suara teriakan babysitter itu. Yang kini terlihat dia berada di atas rumah. Dia berteriak sembari memanggil Demian. Dan dia berkata kalau apa yang dia lakukan sekarang ini untuk Demian. Hal yang tak pernah diduga, tiba-tiba dia melompat dari atas rumah dengan
Sontak orang-orang di sana pun beramburan. Suasana di sana langsung terasa mencekam. Namun tidak dengan Demian, justru dia melihat ke arah anjingnya dan dia seperti menyapa anjing itu. Kejadian tersebut membuat gempar dan menjadi perbincangan hangat. Tapi Robert tidak mau memberikan konfirmasi apa-apa kepada pihak media. Dia tidak ingin kalau tragedi ini malah semakin meluas. Tak lama ada seseorang mengaku sebagai pastor dari Roma yang ingin bertemu dengan Robert. Dia adalah Pastor Bernan. Bernan langsung berkata bahwa Robert sudah tidak punya banyak waktu lagi. Inti dari pembicaraan itu, Robert harus kembali menjadi seseorang yang percaya kepada Tuhan. Karena hanya itu, satu-satunya cara Robert bisa mengalahkan si anak iblis. Robert belum mengerti apa maksud dari semua ucapan Bernan. Bernan memperjelasnya kembali. Pada waktu itu ketika Robert menerima tawaran dari Pastor Spileto untuk merawat anak bayi itu, seharusnya Robert menolaknya. Karena dengan Robert menerima tawaran tersebut, itu sama saja Robert sudah membesarkan anak iblis. Agar Robert percaya, Bernan mengatakan kalau kematian babysitternya kemarin itu bukan sebuah kebetulan, tapi itu bagian dari rencana si iblis. Dan si iblis itu akan terus membunuh orang-orang terdekatnya Robert. Hingga nanti Robert sendirilah yang menjadi sasaran berikutnya. Pastor Bernan tahu semuanya, bahkan dia juga tahu ibu kandung Demian yang asli. Dia juga ada pada saat Kathy melahirkan di rumah sakit. Pastor sangat memohon agar Robert percaya sebelum semua ini terlambat. Robert harus tahu kalau Demian, anak yang mereka rawat, adalah anak iblis yang lahir melalui rahimnya serigala. Dengan kata lain, ibu asli dari Demian adalah seekor serigala. Robert yang merasa pembicaraan tak masuk akal ini malah menyuruh security untuk mengantarkan Pastor Bernan keluar. Sementara di lain sisi, Kate sebagai seorang fotografer, diam-diam dia selalu mengikuti gerak-gerik keluarga Robert, apalagi setelah tragedi tewasnya babysitter itu. Kesibukan dalam pekerjaan membuat Kathy sedikit kewalahan membagi waktu dalam mengurus Demian. Mereka pun memutuskan untuk kembali mencari babysitter baru untuk mengasuh Demian. Lalu datanglah seorang wanita bernama Nyonya Baylock. Nyonya Baylock menawarkan diri dan dia bersedia untuk merawat Demian. Singkatnya, setelah melakukan beberapa interview dan kalau dilihat dari CV-nya, terlihat memang Nyonya Baylock sangat berpengalaman dalam mengurus anak-anak. Dan akhirnya Kathy pun menerima Nyonya Baylock sebagai pengasuhnya Demian yang baru. Di sisi lain, Kate bukan tanpa alasan kenapa diam-diam dia memperhatikan keluarga Robert. Karena dari beberapa hasil fotonya, dia menemukan kejanggalan. Di mana terlihat ada sebuah sinar aneh yang ada di atas kepala Pastor Bernan. Pastor Bernan tidak menyerah, walaupun Robert tidak percaya dengan perkataannya, tapi dia berusaha untuk terus meyakinkan Robert. Untuk terakhir kalinya, Bernan mengajak Robert bertemu di suatu tempat. Ada beberapa hal yang harus dia sampaikan dan ini sangat penting. Bernan sangat berharap Robert mau menemuinya nanti. Jujur Robert sendiri penasaran karena tidak bisa dibohongi, ada sedikit kekhawatiran soal keselamatan Kathy istrinya yang pernah disinggung oleh Bernan sebelumnya. Bernan ingin Robert pergi menemui seseorang bernama Bugenhagen. Bugenhagen tinggal di sebuah kota bernama Mugedo yang tepatnya kini ada di kota Yerusalem. Bugenhagen sendirilah yang nantinya akan menjelaskan secara rinci apa yang harus Robert lakukan untuk melawan si iblis. Untuk kedua kalinya Bernan mengatakan kalau Demian, anak Robert yang sekarang, sebenarnya adalah anak keturunan iblis. Mau tidak mau Robert harus sebelum dia tumbuh besar dan malah akan membahayakan umat manusia di bumi. Robert dan Kathy adalah orang yang dipilih oleh si iblis. Tujuan si iblis, orang-orang terdekat Robert agar nantinya Demian bisa mewarisi semuanya dari Robert, termasuk warisan jabatan di pemerintahan. Setelah mendapatkan apa yang diinginkan, maka Robert pun akan menjadi target berikutnya untuk dilenyapkan. Sayangnya Robert sama sekali tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Bernan. Bernan merasa putus asa dengan semuanya ini. Di satu sisi ini juga akan menjadi pertanggungjawaban dia di hadapan Tuhan. Tapi Bernan tidak mempunyai daya dan upaya untuk bisa menghentikan semuanya ini.
Lalu di sini timbul pertanyaan, kenapa tidak Bernard sendiri yang Damian? Dan ternyata itu tidak mudah guys, karena Damian tidak bisa didekati oleh orang asing. Hanya orang-orang terdekat saja yang bisa mendekati Damian. Dan sebagai catatan, Damian hanya bisa diwafatkan oleh Robert sendiri, karena Robert adalah orang yang terpilih. Lalu teror dari si iblis pun mulai menghampiri Bernard. Dia tahu mara bahaya sedang mendekati dirinya. Satu-satunya cara agar dia selamat harus berlindung di dalam gereja. Namun pintu gereja itu malah terkunci. Tak lama, petir menyambar sebuah besi dan potongan besi itu menancap tepat di tubuhnya Bernard. Di keesokan hari, kabar berita itu sampai kepada Robert. Robert dibuat terkejut tak menyangka padahal dia semalam bertemu dengan Pastor Bernard. Tapi itu semua masih tidak membuat dia percaya. Di lain tempat, apa yang diucapkan oleh Pastor Bernard soal Damian perlahan mulai terbukti. Kathy yang kala itu sedang menyirami sebuah kembang. Sementara Damian yang bermain di bawahnya sengaja menabrakkan kursi itu hingga Kathy terpleset. Untung saja Kathy masih bisa bertahan dengan kedua tangan yang mencoba bertahan memegangi tangga. Kathy meminta tolong kepada Damian yang ada di atasnya. Namun Damian hanya terdiam menunggu Kathy jatuh dengan sendirinya. Kathy yang sudah tak tahan, akhirnya dia pun terjatuh. Tapi untung saja Kathy masih bisa terselamatkan. Walaupun kondisinya kini cukup kritis karena dia mengalami beberapa tulang lehernya yang retak. Kathy yang tak berdaya dan tak bisa banyak bergerak, hanya bisa membisikkan sesuatu kepada Robert. Jangan biarkan dia. Lalu Robert dihubungi oleh Kate, seorang fotografer yang dulu pernah bertemu dengannya. Dia memberitahukan ada sesuatu hal penting yang ingin ia tunjukkan kepada Robert. Berharap Robert mau datang menemuinya. Kate menunjukkan beberapa foto hasil jepretannya. Dipoto pada waktu Damian ulang tahun dan sebelum kematian babysitternya. Terlihat ada sebuah cahaya aneh yang melilit ke leher pengasuhnya. Awalnya Kate mengira mungkin itu hanya pembiasan cahaya. Tapi di foto lainnya juga Kate menemukan cahaya yang sama menyertai babysitter. Lalu sekarang foto-foto Pastor Bernard. Ada kesamaan pola dari hasil fotonya Pastor Bernard, di mana terlihat sebelum tewasnya Bernard ada sebuah cahaya yang menyertai, dan foto itu seperti menunjukkan cara bagaimana orang itu akan meninggal. Dari kejadian yang terjadi kepada Pastor Bernard, kejadiannya sama persis dengan cahaya yang ada di foto. Sejak saat itu, Kate mulai mendalami kasus ini lebih dalam. Dia mengajak Robert ke tempat tinggalnya Pastor Bernard. Selama ini Bernard tinggal di sebuah lorong bawah tanah. Tempatnya terlihat aneh dan menyeramkan. Banyak lembaran dari Alkitab yang ia gantungkan di dalam kamar, beserta ratusan salib yang memenuhi seisi ruangan. Selain itu, Kate juga menemukan buku diarinya Pastor Bernard yang banyak menceritakan tentang Damian dan juga Robert. Namun ada satu penemuan paling menarik bagi Kate, yaitu dalam diari Bernard menceritakan tentang 3 meteor yang jatuh ke bumi. Dan kejadian itu terjadi 5 tahun lalu, tepatnya pada 6 Juni. Fenomena 3 meteor jatuh itu sama persis dengan bintang Bethlehem yang pernah terjadi sejak 2000 tahun silam. Lalu Kate juga menemukan catatan berita dari Roma yang menceritakan tentang kelahiran anak bayi yang lahir pada tanggal 6 bulan 6. Dan cerita ini ada kesamaan dengan kisahnya Damian, di mana Robert juga mengadopsi Damian di tanggal dan bulan tersebut. Kita tahu Damian dan anaknya Robert yang asli lahir di waktu bersamaan. Dikarenakan anak Robert yang asli meninggal, lalu akhirnya Robert memutuskan untuk mengadopsi Damian. Namun di sini ada satu pertanyaan Kate. Apakah Kathy istrinya melahirkan pada jam 6 pagi? Sayangnya Robert tidak memberikan jawaban apapun. Malah dia berkata, biar ini menjadi urusan keluarga dia sendiri. Tapi Kate membantah kalau ini hanya menyangkut urusan keluarga Robert saja. Karena ternyata Kate sendiri mengalami fotonya disertai oleh cahaya. Sama seperti apa yang ada di foto Pastor Bernard. Sebelumnya Kate bersama para polisi pernah datang ke sini. Dan dia memfoto seluruh ruangan ini.
Secara tak sengaja, dia memfoto sebuah cermin. Dan di hasil foto itu ada pantulan wajah Kate. Sedikit demi sedikit, Robert dibuat percaya dengan beberapa kejadian yang sudah ia alami. Mereka berdua pun berencana akan pergi menuju ke rumah sakit yang ada di Roma, di mana Katie pernah melakukan persalinan di sana. Sebelum pergi, Robert sempat menemui Katie yang kondisinya masih terbaring. Katie sebenarnya melarang Robert untuk pergi karena dia takut sesuatu mengerikan akan terjadi kepada dirinya. Namun Robert membujuk dan meyakinkan bahwa tidak ada yang perlu Katie takutkan. Robert juga akan memerintahkan jajaran polisi untuk mengawasi ketat kamarnya Katie selama Robert pergi. Robert mempercayakan keselamatan Katie kepada polisi. Di sini Robert masih belum percaya sepenuhnya kalau seorang anak kecil seperti Damian bisa mewafatkan Katie. Robert pikir dengan penjagaan polisi itu sudah sangat cukup. Singkatnya, sampailah mereka berdua di kota Roma, tepatnya kini mereka menuju ke rumah sakit. Namun keadaan di sana sudah berubah. Rumah sakit yang dulu tempat Katie melahirkan anak bayinya ternyata kini sudah tidak ada lagi. Kebetulan di sana mereka bertemu dengan seorang suster. Dari suster itulah Robert mengetahui kalau rumah sakit itu mengalami kebakaran hebat hingga menghancurkan semua bangunan rumah sakit. Suster juga menceritakan betapa mengerikannya kebakaran pada saat itu. Bahkan dia menggambarkan kebakaran tersebut seperti layaknya berada di neraka. Robert lalu menanyakan soal keberadaan Pastor Spiletto, karena dialah orang yang menawarkan Damian kepada Robert. Dari suster itu Robert mendapatkan alamat di mana keberadaan Pastor Spiletto. Tak membuang waktu lagi, mereka berdua pun langsung menuju ke biara tempat Spiletto berada. Setibanya di sana dan mereka bertemu dengan Spiletto. Ternyata wajah Spiletto sudah berubah. Wajahnya dipenuhi bekas luka bakar, imbas dari kebakaran hebat yang terjadi di rumah sakit. Bahkan kini dia sudah tidak dapat berbicara. Robert hanya ingin tahu dari mana Damian berasal dan siapa ibunya Damian yang asli. Spiletto lalu menuliskan kata-kata cerpet di kertas itu. Dijelaskan kalau Cerveteri adalah sebuah pemakaman tua yang tempatnya berada di utara kota Roma. Di sana Kate dan Robert menemukan dua kuburan yang berdampingan. Dan kalau dilihat tanggal, bulan, dan tahun kematiannya sama dengan kematian anaknya Robert. Di salah satu kuburan itu dituliskan nama Maria Apedici Santoyo. Nama itu adalah nama ibu kandung Damian yang asli. Robert lalu membuka kuburan tersebut untuk memastikan siapa sebenarnya ibunya Damian. Betapa terkejutnya mereka karena isi di dalam kuburan itu adalah tengkorak serigala. Di sini akhirnya Robert percaya apa yang dikatakan oleh Pastor Bernan, kalau Damian adalah anak iblis yang lahir melalui rahimnya serigala. Lalu Robert membuka kuburan yang ada di sebelahnya, dan itu adalah tengkorak dari tubuh anak kecil. Robert akhirnya sadar kalau sebenarnya anak bayi mereka tidak meninggal. Pastor Spiletto menukarkan anak bayi mereka dengan Damian. Sementara di rumah sakit, Nyonya Baylock yang adalah babysitternya Damian, ternyata dia bukan hanya sekedar pengasuh biasa, melainkan dia adalah utusan iblis untuk menjaga Damian. Baylock bersama Damian berpura-pura ingin menjenguk Katie di rumah sakit. Para penjaga dan suster di sana tidak curiga sama sekali, karena mereka pikir Baylock dan Damian adalah bagian dari keluarga Katie. Dan apa yang ditakutkan Katie memang benar terjadi. Baylock membekam mulut Katie hingga akhirnya Katie pun meninggal dunia. Tak berselang lama, Robert mendapati telepon yang mengabarkan bahwa Katie istrinya telah meninggal dunia. Robert benar-benar hancur mendengar kabar tersebut. Rasa penyesalan memang selalu datang belakangan. Dari awal seharusnya Robert percaya dan tidak meninggalkan Katie sendirian. Yang bisa Robert lakukan sekarang adalah bagaimana ia harus bisa menghentikan semuanya ini. Robert ingat perkataan Pastor Bernan untuk dia menemui seseorang yang bernama Bugenhagen. Bugenhagen tahu bagaimana cara untuk membunuh si iblis. Lalu berangkatlah mereka ke kota Yerusalem, di mana Bugenhagen berada di sana. Bugenhagen sudah tidak kaget lagi ketika Robert menemuinya. Dia tahu maksud dan tujuan Robert.
Bugenhagen langsung berikan beberapa senjata belati yang berbentuk salib. Robert harus menancapkan beberapa belati ini ke bagian tubuh si iblis. Dan Robert harus memastikan si iblis itu benar-benar mati. Namun di sini yang membuat Robert berat untuk melakukannya, Damian yang selama ini dia rawat dan sudah dia anggap sebagai anak kandungnya sendiri, sepertinya Robert tidak akan sanggup melakukannya. Apalagi Damian masih seorang anak kecil. Bugenhagen marah menegaskan bahwa Damian bukanlah manusia, melainkan binatang buas yang suatu saat nanti akan banyak korban berjatuhan karenanya. Robert masih belum yakin sepenuhnya bagaimana kalau anggapan Bugenhagen salah soal Damian. Tapi lagi-lagi Robert tidak mempunyai keberanian untuk melakukannya. Kate mengejarnya, meyakinkan Robert kembali apakah belum cukup bukti kalau Damian adalah iblis setelah banyak korban sudah berjatuhan. Tapi dia menolak karena tidak mungkin Robert harus anak kecil. Kate sudah tidak peduli dengan Robert, dia yang kini akan mengambil alih tugas itu. Saking tergesa-gesanya, pisau belati itu terjatuh. Tepat di atasnya ada orang yang sedang memperbaiki genteng. Tak sengaja palu itu terjatuh, menimpa ke besi lampu jalanan yang sudah keropos. Potongan besi itu mengayun dan tepat mengenai lehernya Kate. Dan sesuatu mengerikan pun terjadi. Disinilah Robert mulai benar-benar yakin untuk melakukannya. Dia kembali pulang ke rumah mencari keberadaan Damian. Memastikan di bagian tubuh Damian ada tanda iblis, yaitu angka 666. Dan dari arah belakang, tiba-tiba Belloc datang menyerang Robert. Sedikit terjadi pergulatan, tapi itu tidak menghalangi Robert untuk membawa Damian pergi dari sana. Tapi Belloc masih terus mengejarnya. Dengan terpaksa Robert pun harus menabrak Belloc. Polisi penjaga yang mengetahui ada kegaduhan langsung mengejar mobil yang dibawa oleh Robert. Ternyata Robert membawa Damian ke sebuah gereja. Robert akan menghancurkan Damian di sana. Sebelum melakukan semua itu, terlebih dahulu Robert harus bertobat dan harus percaya kepada Tuhan. Karena tidak mungkin seorang ateis bisa mengalahkan iblis. Sayang, pada saat Robert akan menikamkan belati itu, di saat bersamaan polisi datang dan langsung menembak Robert. Upacara pemakaman dilakukan secara militer atas meninggalnya Robert. Sementara Damian terselamatkan dan kini dia menjadi anak angkatnya presiden. Damian tersenyum karena tidak akan lama lagi Damian akan menguasai seluruh dunia. Oke guys, jadi itulah alur cerita filmnya. Sedikit gue menjelaskan kenapa si iblis memilih orang-orang dari kalangan pemerintahan. Karena orang pemerintahan mempunyai kekuatan politik. Dia bisa membuat sebuah peraturan walaupun peraturan itu mungkin ditentang oleh masyarakat. Apalagi sekarang Damian menjadi anak angkatnya presiden. Rencana akan terus dilancarkan hingga pada akhirnya Damian akan menjadi presiden sekaligus menguasai semuanya. Seperti yang kita tahu, Mama Rika adalah negara adik kuasa. Dan coba kalian bayangkan jika iblis menjadi seorang presiden.